Dugaan pelecehan seksual tersebut mulai terkuak usai sejumlah mantan siswa bersuara dan melaporkan Julianto Eka Putra ke polisi. Adapun korban kekerasan seksual Julianto Eka Putra diprediksi mencapai puluhan orang. Kesimpulan tersebut diambil Komnas Perlindungan Anak lantaran dugaan kekerasan seksual yang dilakukan Julianto Eka Putra sudah terjadi sejak tahun 2009 di angkatan pertama sekolah tersebut. Julianto Eka Putra lahir 8 Juli 1972 yang akrab disapa sebagai Kojul, merupakan seorang pebisnis, praktisi, dan motivator asal Indonesia yang gemar membaca buku dan menonton film. Julianto Eka Putra merupakan anak dari pasangan Tony Singgi Utama dan Yani Sindawati. Adapun Kojul merupakan anak sulung dari 3 bersaudara. Ia menikah dengan Yeni Tantono pada tahun 1998 dan memiliki 3 orang anak. Pada 2018, Julianto Eka Putra menjadi salah satu peserta nominasi Kick and the Heroes. Namun pemenang Kick and the Heroes 2018 adalah Reky Marta. Pada 5 Agustus 2021, Julianto Eka Putra ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelecehan seksual yang dilakukan terhadap siswa SMA Selamat Pagi Indonesia. Julianto Eka Putra terjerat kasus pelecehan seksual pada Juni 2021. Ia dilaporkan melakukan pelecehan hingga ruda paksa pada murid maupun alumni sekolah yang ia dirikan. Korbannya mencapai 21 orang. Adapun kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi sejak tahun 2009 namun tidak langsung dilaporkan. Awalnya Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait melaporkan kasus dugaan kekerasan seksual tersebut ke Polda Jatim pada Sabtu 29 Mei 2022. Saat itu ada 3 korban yang berani buka suara. Menurut Aris, kasus berawal saat pihaknya menerima aduan dari salah seorang korban. Komnas PA kemudian mengumpulkan keterangan dari siswa dan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia. Adapun korban bermunculan. Ada belasan orang yang mengaku menjadi korban kekerasan seksual JE dan diduga pelecehan terjadi sejak tahun 2009. Namun hanya 3 orang korban yang langsung datang dan memberikan keterangan pada penyidik di kepolisian. JE diduga melakukan perbuatan tidak terpuji tersebut bukan hanya kepada siswa yang masih bersekolah, namun hal itu juga dilakukan kepada para alumni yang sudah lulus sekolah. Berdasarkan keterangan para korban, kata Aris, kekerasan seksual yang dilakukan oleh JE seringkali terjadi atau dilakukan di sekolah. Bahkan kekerasan seksual ini juga diduga dilakukan oleh JE ketika ia dan murid-muridnya sedang kunjungan ke luar negeri. Sekolah tersebut memang banyak memiliki program kunjungan lantaran salah satu keunggulannya adalah pendidikan kewirausahaan. Sementara itu pihak SMA Selamat Pagi Indonesia membantah tudingan tersebut. Kuasa hukum JE dari kantor hukum Reky Bernardus & Partners, Reky Bernardus Surupandi, meminta pihak kepolisian membuktikan laporan tersebut. Menurutnya laporan yang dilayangkan ke Polda Jawa Timur oleh korban yang didampingi oleh Komnas PA belum memiliki bukti yang cukup sesuai dengan KUHP. Hal yang sama juga diungkapkan Kepala SMA Selamat Pagi Indonesia, Rizna Amalia. Ia mengatakan sejak berdiri tahun 2007, ia tak pernah menerima laporan kekerasan seksual di sekolah. Adapun Julianto Eka Putra ditetapkan sebagai tersangka pada Agustus 2021. Namun pengusutan kasus kejahatan yang diduga terjadi pada puluhan siswa sekolah tersebut seakan jalan di tempat. 15 November 2021, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI Kota Batu kembali melaporkan pemilik sekolah Selamat Pagi Indonesia ke polisi karena ada 2 korban baru. Pelapor berharap polisi bisa bergerak cepat mengusut kasus dugaan pelecehan yang sudah terjadi selama bertahun-tahun ini. Usai kasusnya terbongkar, Julianto Eka Putra digiring hingga ke pengadilan. Saat ini statusnya sudah terdakwa dan sampai Maret 2022 lalu masih menjalani persidangan. Namun meski sudah berstatus terdakwa dengan kasus kekerasan seksual, Julianto Eka Putra tidak kunjung ditahan.